Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallahi, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man takun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada petang ini kita bisa melaksanakan dua kebaikan. Yang pertama melaksanakan ibadah wajib sholat maghrib secara berjamaah. Yang kedua kita menghadiri revisi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri juga bapak-bapak ibu senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di mana mereka berada, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mari bersama-sama bertawasul dengan membaca surah Al-Fatihah. Lana wa lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik bapak ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini kita akan membahas hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun dari seorang rasul pun illa bi lisani qaumihi liyubayyina lahum, kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia memberikan penjelasan bagi mereka. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Maka Allah menyesatkan siapapun yang dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah, zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hikmah terbesar dari diutusnya para nabi dan para rasul kepada kita, kepada hambanya, kepada manusia, yaitu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Allah itu kan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita biasa membaca sifat Allah ini ketika kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wujud kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah menyelamatkan mereka dari jilatan potensi masuk ke dalam neraka. Karena itu kemudian Allah itu mengutus para nabi dan para rasulnya. Apakah kemudian ini berarti Allah itu membutuhkan kita untuk menyembah kepadanya? Apakah kemudian Allah itu adalah Tuhan yang membutuhkan manusia agar manusia ini menyembah kepadanya? Atau Allah itu adalah Tuhan yang takut nanti manusia ini tidak menyembah sehingga kemudian nanti masuk ke dalam neraka? Apakah demikian alasannya? Ternyata tidak. Allah itu mempunyai sifat Al-Ghani. Ghani itu artinya maha kaya, tidak butuh kepada siapapun di antara para makhluknya. Dalam sebuah hadis sahih, hadis qudsi, Allah itu berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari perkataan Tuhannya. Jadi ini hadisnya hadis qudsi dan derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, kalau yang awal dari kalian sampai yang akhir,
wa insikum wa jinnakum, dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Jadi manusia yang awal sampai akhir, jin yang awal sampai akhir, semuanya dikumpulkan jadi satu, yang jumlahnya pasti sangat banyak sekali. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu kondisinya, kondisi hatinya sebagaimana orang yang paling bertakwa, paling takut, paling soleh di antara kalian. Jadi manusia yang paling bertakwa itu kan berarti levelnya level para nabi. Rasulullah itu pernah bersabda, siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, siapa yang lebih takut kepada Allah daripada saya. Jadi levelnya itu level Rasulullah. Semuanya ngumpul jadi satu, manusia dan jin. Kondisinya takwanya seperti takwa Rasulullah, orang yang paling bertakwa. Apa firman Allah selanjutnya? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan nambah kepada kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau kemudian seluruh manusia menyembah Allah, Allah itu tidak bertambah kemuliaan dan kerajaannya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Sebaliknya, kalau manusia dan jin yang awal sampai akhir kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, keadaannya itu seperti orang yang paling fajir, orang yang paling banyak dosanya, paling banyak kekafirannya, paling banyak kemaksiatannya di antara kalian. Jadi mungkin kalau bayangan saya standar Quran itu kan pemimpinnya orang-orang yang fajir itu Fir'aun. Fir'aun itu nanti yang kedumu qaumahu, dia mimpin orang-orang kafir tadi itu di dalam neraka. Kalau semuanya kondisinya seperti Fir'aun, apa yang terjadi? Allah melanjutkan firman-Nya, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi kita mau bertakwa, kita mau fajir, kita mau bermaksiat, mau kufur, semuanya itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Wahai hamba-hambaku, kalau ada orang dari kalian yang awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, mereka semuanya itu naik ke atas bukit, ngumpul jadi satu di atas bukit. Allah menggambarkan di atas bukit itu untuk menunjukkan usaha mendekatkan diri, meminta kepada Allah dengan usaha yang betul-betul berusaha, tenanan. Nah, mereka naik ke atas bukit, fasa'aluni, kemudian mereka ini meminta kepada saya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu kemudian saya beri semuanya itu, manusia dan jin dari awal sampai akhir, semuanya saya beri sesuai dengan permintaannya. Gak ada yang gak saya beri, gak ada yang gak saya kabulkan. Apa yang terjadi? Mana qasadzalika min mulki syai'an. Hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, illa kama yang usul mihyatu idza dakhalal bahra, kecuali seperti jarum, alat-alat untuk menjahit. Kalau nyemplung ke dalam lautan, airnya terpercik, itu saja. Jadi ada lautan luas, cemplungi jarum, airnya terpercik sedikit, itu seperti perumpamaan kalau Allah itu mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semuanya minta lalu kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada para makhluknya. Karena itu semata-mata hikmah terbesar dari Allah itu mengutus para nabinya, mengutus para rasulnya. Hikmah paling utama adalah menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah. Kasih sayang itu Pak, cinta yang paling besar itu, cinta yang paling hebat itu adalah cinta karena diawali rasa kasihan.
seorang ibu, seorang bapak melihat anaknya bayi tidak bisa apa-apa menangis, maka mereka akan segera tergopoh-gopoh untuk kemudian mengambil bayinya tersebut, lalu kemudian si ibu langsung menyusui agar kemudian bayinya ini menjadi tenang, menjadi kenyang, menjadi tenang, lalu kemudian dia bisa tidak nangis lagi. Apakah kemudian bapak ataupun ibu tadi itu yang tergopoh-gopoh untuk menenangkan bayinya, menyusui bayinya tadi itu mengharapkan balasan dari si bayi? Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi rasa cinta kasih sayang yang paling besar itu tumbuhnya dari rasa kasihan, dan Allah itu kasihan kepada hambanya, kepada makhluknya, agar mereka tidak tersesat, agar mereka kemudian tidak menghuni neraka dan sebagainya. Maka Allah utus para nabi dan para rasul. Itu hikmah terbesarnya. Bagaimana teknis pelaksanaan Allah itu menyayangi makhluknya dengan mengutus para rasulnya? Maka kita bisa membaca dalam kelanjutan ayat ini. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul pun illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya. Ini wujud kasih sayang Allah ketika mengutus para rasulnya. Dalam banyak kitab tafsir, juga banyak kitab terjemahan Al-Quran yang kita baca, lisanun bilisani qaumihi itu diartikan dengan bahasa kaumnya. Kenapa kok Allah itu menggunakan kalimat lisan bukan bilugoti qaumihi? Lughah itu juga artinya bahasa, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Allah menggunakan kalimat lisan karena lisan ini ablag. Lisan itu lebih mampu menjelaskan maksud dari ayat ini tadi itu, yaitu Allah itu mengutus para nabinya dengan cara berkomunikasi yang paling mudah dipahami bagi kaumnya. Lisan itu kan dimiliki oleh setiap makhluk untuk berkomunikasi. Bayi walaupun masih belum bisa ngomong, tapi dia sudah punya lisan yang akhirnya kalau dia membutuhkan sesuatu dia bisa menangis. Burung-burung punya lisan yang bisa kemudian membuat dia berkomunikasi dengan cara berkicau. Ataupun makhluk-makhluk yang lain itu punya cara untuk berkomunikasi dengan lisan mereka sendiri-sendiri. Karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah itu berfirman bilisani qaumihi, Allah itu seolah-olah menggambarkan kepada kita, Rasul itu, para nabi, para rasul diutus kepada manusia, kepada kaum mereka dengan segala perangkat komunikasi yang memudahkan para nabi ini menjelaskan syariat-syariat Allah kepada kaumnya, liyubayyina lahum. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini teknis dari wujud kasih sayang Allah kepada kita. Allah itu mengutus para nabi dengan segala perangkat yang kemudian mampu para nabi itu menjelaskan syariat-syariat Tuhannya kepada kaumnya. Karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita akan bisa melihat bahwasanya Rasulullah ketika dalam perang Fathu Mekah, lalu disusul dengan setelah Fathu Mekah itu perang apa bapak ibu, barangkali ada yang bisa membantu saya. Hunain. Perang Hunain itu kan harta rampasan banyak sekali. Itu kemudian Rasulullah mendakwahkan agama ini kepada orang-orang tulaqah, orang-orang yang dibebaskan di Fathu Mekah itu, dengan membagi-bagikan ghanimah yang kemudian para kaum tulaqah, orang-orang yang baru masuk Islam tadi itu mempersaksikan, ini kalau bukan seorang nabi yang melakukan hal ini, maka tidak mungkin bisa melakukannya. Abu Sofyan datang dikasih kambing yang memenuhi lebah, anaknya datang dikasih harta yang serupa juga. Yazid anaknya Muawiyah datang dikasih harta yang serupa seperti itu juga. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu bentuk
kemudahan Rasulullah SAW ketika kemudian menjelaskan aturan-aturan Allah sehingga bisa diterima oleh kaumnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian Allah meneruskan firman-Nya, fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka Allah memberikan petunjuk, menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah dalam ayat ini itu menggunakan kalimat fa. Fa di sini dari sisi ilmu bahasa itu berfungsi sebagai istiqnaf. Istiqnaf itu artinya memisahkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Jadi ketika Allah berfirman, tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan bagi mereka, kemudian Allah menyusul dengan kalimat fayudillullahu may yasha', maka Allah menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Maka ini seolah-olah menunjukkan kalimat ini terpisah. Beda kalau kemudian Allah menggunakan kalimat wawu, wa yudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Kalimat wawu itu fungsinya al-atof. Al-atof itu artinya nyambungkan. Artinya kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Apa faedahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Faedahnya sebagai bantahan. Siapa yang dibantah? Yang pertama yang dibantah adalah kaum Qadariyah. Dalam ilmu kalam itu ada dua aliran ekstrim. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Qadariyah ini mempunyai pandangan umum bahwasanya manusia itu mempunyai kehendak bebas. Karena itu disebut qadarun. Qadarun itu artinya kemampuan. Manusia punya kehendak bebas menentukan apakah dia mau kafir ataukah dia itu mau beriman, apakah dia mau taat atau dia mau bermaksiat. Itu semuanya kehendak bebas manusia. Allah tidak ikut campur di situ. Sebaliknya lawannya Jabariyah. Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Dia mau beriman, dia mau kafir, dia mau taat, dia mau bermaksiat, semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sama sekali tidak punya kemampuan untuk menentukan apa yang baik ataupun yang buruk bagi dirinya. Baik paham Qadariyah ataupun paham Jabariyah, dua-duanya ini dipandang paham yang tidak betul dalam aliran ilmu kalam. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian Allah itu berfirman fayudillullahu may yasha' wa yahdi may yasha', yang pertama ini bantahan bagi orang-orang Qadariyah. Artinya Allah itu yang mempunyai peranan untuk menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, dan juga mempunyai peranan untuk menentukan siapapun yang Ia beri petunjuk. Loh, kalau begitu berarti ayat ini mendukung Jabariyah, yang artinya manusia itu kan tidak punya kehendak sama sekali. Orang mau beriman, orang mau kafir, itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus fa di sini itu juga kemudian menjadi bantahan bagi orang-orang Jabariyah. Jadi dengan kalimat fa saja Pak, Qadariyah sama Jabariyah terbantah semua dari ayat ini. Loh, kok bisa terbantahnya demikian? Karena salah satu fungsi istiqnaf itu menunjukkan lisababi, untuk menunjukkan sebab akibat. Apa artinya? Bahwasanya diutusnya para rasul itu fungsi utamanya adalah untuk memberikan penjelasan kepada manusia, bukan untuk malah menyesatkan manusia.
Karena kemudian para rasul itu sudah menjelaskan kepada manusia tentang syariat-syariat Tuhannya, maka manusia bisa kemudian memilih setelah mendapatkan penjelasan dari para nabi, dari para rasul, apakah mereka ini mau tetap beriman atau mereka ini mau menjadi golongan yang sesat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi hikmahnya. Kenapa Allah itu menggunakan kalimat fa? Apa manfaat yang bisa kita ambil lagi dari ayat ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, fa yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka Allah menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dari ayat ini kita melihat taqdimu qaulid dolalah alal hidayah. Allah menyebutkan yang sesat itu lebih dahulu dibandingkan yang mendapatkan hidayah. Apa maknanya? Seolah-olah Allah itu Pak mengingatkan kita, hati-hati wahai para manusia. Walaupun sudah saya utus para nabi, para rasul dengan kepada kalian dengan segala perangkat komunikasi, bahasa dan lain sebagainya yang memudahkan penjelasan ini, hati-hati. Kemungkinan kalian ini bisa memilih kesesatan itu bisa terjadi dan mungkin bisa lebih banyak dibandingkan kemungkinan kalian ini menjadi orang-orang yang dapat hidayah atau petunjuk. Mana buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jumlah manusia di dunia ini sekian miliar. Ada yang mengatakan 8 miliar. Yang beriman ada sekitar 2 miliar. Berarti lebih banyak yang beriman atau yang lebih banyak yang kufur, Bapak Ibu? Lebih banyak kufur. Dari 8 orang di dunia ini, kalau betul statistik tersebut, 8 miliar jumlah penduduk bumi, 2 miliar yang beriman. Berarti dari 8 orang penduduk bumi hanya 2 orang yang beriman. Berarti yang gak beriman ada 6. Berarti dari 6 orang ini mereka semuanya masuk ke dalam neraka, termasuk golongan yang sesat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sekaligus menjelaskan wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah itu memberikan tempat kepada manusia. Ternyata sebagian besar manusia itu malah memilih untuk menjadi golongan yang tersesat. Tapi oleh Allah tetap saja kemudian diberikan nikmat kepada mereka, diberikan tempat tinggal, diberikan fasilitas-fasilitas. Andai Allah itu gak maha pengasih, gak maha penyayang, mungkin Allah itu gampang mangkel seperti makhluknya. Kita saja kalau kemudian ada orang datang ke rumah kita, diberi penghormatan, diberi tempat, lalu kemudian dia berlaku kurang ajar, yang kasih suguhan kita, berterima kasihnya malah kepada tetangga kita. Gimana Pak itu Pak rasanya Pak? Maka tuan rumahnya mantel. Kayak gini kamu ya sudah, jangan bertamu ke saya, bertamu saja kepada yang kamu berterima kasih tadi itu. Di dunia itu kan banyak kayak gitu Bapak Ibu. Yang kasih nikmat Allah, yang kasih tempat itu Allah, yang kasih rezeki itu Allah. Tapi kemudian yang disembah, dia berterima kasih kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu kalau Allah kemudian tidak punya sifat kasih sayang, manggil, bisa saja kemudian Allah itu berfirman, kalau gitu kamu bertempat tinggal di bumi yang diciptakan sama Tuhan itu saja. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu bentuk bukti bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Nah, yang kita teruskan pembahasan yang tadi itu Pak. Nah, ketika Allah itu berfirman bahwasanya Allah menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, sekali lagi seolah-olah Allah itu memperingatkan kepada kita, hati-hati, hidayah itu mahal. Yang sudah dapat hidayah, pertahankan betul. Maka kemudian kita bisa melanjutkan pertanyaannya kepada perkara yang berikutnya. Apa kira-kira yang menyebabkan manusia itu kok kemudian memilih untuk tetap dalam
kesesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi sempat mengkopi dari beberapa kitab. Salah satunya dari tafsir Al-Qurtubi. Orang yang paling memusuhi Rasulullah itu kan Abu Jahal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu pernah menurunkan ayat yang berbunyi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, surat Al-Jathiyah ayat 23. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Muqatil mengatakan nazalat fi Abi Jahlin. Ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Ayat ini kan berarti begini, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup atas pendengarannya dan juga menutup kepada kalbunya, yaitu pendengaran Abu Jahal dan juga kalbunya Abu Jahal. Kenapa kok kemudian Allah ini melakukan hal tersebut pada Abu Jahal? Wa dzalika annahu tafa bil baiti dzata lailin wa ma'ahu al-Walid bin Mughirah. Pada suatu malam Abu Jahal itu tawaf di sekitar Ka'bah bareng sama Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham. Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya seorang sahabat mulia yang bernama Khalid bin Walid. Dua-duanya bangsawan kaum Quraisy. Abu Jahal itu merupakan gelar panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Amr bin Hisham ini. Kenapa? Dulunya Abu Jahal ini dinamakan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Tapi karena dia ini menolak untuk beriman kepada Rasulullah, dia kemudian digelari Abu Jahal oleh Rasulullah karena dia tidak mampu menggunakan kepandaiannya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu pernah berdoa ketika awal-awal berdakwah di kota Mekah. Dia itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu umar yang engkau sukai. Siapa itu? Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Namanya kan Amr. Amr itu lafadznya Ain Mim Ro. Yang kedua Umar bin Khattab, sama lafadznya Ain Mim Ro. Karena itu Rasulullah berdoanya, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu umar yang engkau lebih sukai. Ternyata doa Rasulullah itu manjur, Pak. Allah memperkuat agama ini dengan Umar bin Khattab. Amr bin Hisham yang kemudian dipanggil dengan Abu Jahal mati sebagai orang kafir di perang Badar. Nah, ini kisahnya sebelum terjadi perang Badar, Pak. Rasulullah masih di kota Mekah. Pada suatu malam Abu Jahal itu tawaf di Ka'bah bersama Walid bin Mughirah. Fatahaddatsa, kemudian dua orang ini bercakap-cakap fi sya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal kemudian berkata, wallahi inni la'alamu innahu lasadiq. Demi Allah, sesungguhnya saya tahu. Dia bersumpah demi Allah, Pak. Demi Allah, sesungguhnya saya tahu, sesungguhnya dia ini adalah orang yang benar. Jadi Abu Jahal itu mengakui Rasulullah itu benar. Dia itu seorang nabi. Faqala lahu, maka Walid bin Mughirah kemudian berkata kepada Abu Jahal, "Mah, lu kok bisa begitu? Wa ma dallaka ala dzalik?" Apa yang kemudian menjadi dalilmu yang menunjukkan kepadamu perkara yang demikian itu? Qala, Abu Jahal menjawab, "Ya Aba Abdi Syams." Wahai Abu Abdi Syams. Abu Abdi Syams itu panggilannya Walid bin Mughirah. Kunna nusammihi fi sobahu as-sadiqul amin. Dulu kami ini memberikan gelar kepada orang ini fi sobahu ketika masanya dia masih muda, masa masih belum genap pemikirannya, masa masih belum matang, dia masih muda, kita kasih gelar as-sadiqul amin. As-sadiq itu orang yang jujur, al-amin itu orang yang terpercaya. Falamma tamma aqluhu wa kamula rusyduhu nusammihi al-kadzdzab al-kha'in. Maka bagaimana ketika sekarang dia ini akalnya sudah sempurna, kemudian pemikirannya sudah lurus,
kita bisa kasih gelar kepada dia al-kadzdzab al-khain, pendusta, pengkhianat. Wong dulu ketika masih muda, pemikirannya belum lurus saja kita kasih gelar as-shadiq al-amin, kok sekarang sudah sempurna akalnya malah kita beri gelar al-kadzdzab al-khain. Orang-orang akan menertawakan kita gitu. Wallahi, demi Allah, innila a'lamu innahu lasadiq. Sesungguhnya saya betul-betul mengetahui dia benar ketika mengaku seorang nabi. Qala Walid bin Mughirah dan jawab lagi, fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bihi. Maka apa yang menghalangimu dari membenarkan dia, yaitu Rasulullah, dan beriman kepadanya? Qala Abu Jahal menjawab, tatahaddatsu anni banatu Quraisy anni qad ittaba'tu yatima Abi Thalib min ajli kasratin. Saya khawatir nanti perempuan-perempuan Bani Quraisy, perempuan suku Quraisy akan bergunjing tentang saya. Sesungguhnya saya mengikuti anak yatimnya Abu Thalib ini gara-gara saya ingin mendapatkan sekerat roti, ingin mendapatkan makanan, ingin mendapatkan dunia. Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, in ittaba'tuhu abadan, wallata wal Uzza in ittaba'tuhu abadan. Demi Lata dan Uzza, hal itu pasti akan terjadi kalau saya betul-betul mengikuti dia. Fanazalat, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup pendengarannya, juga menutup hatinya, kalbunya. Dalam riwayat yang lain, Pak, sahabat Akhnas bin Syuraik pada hari perang Badar, Akhnas bin Syuraik ini itu orang yang mengetahui Abu Jahal pada waktu perang Badar. Dia berkata, ya Abul Hakam. Ketika itu Akhnas bin Syuraik belum masuk Islam. Wahai Abul Hakam, akhbirni an Muhammad, asadiqun huwa am kadzibun. Wahai Abul Hakam, ini kan dia karena masih belum masuk Islam, maka memanggilnya si Abu Jahal tadi itu dengan panggilan kehormatan, wahai Abul Hakam. Akhbirni an Muhammad, beritahu saya tentang Muhammad. Asadiqun huwa am kadzib, apakah Muhammad itu orang yang jujur atau dia ini seorang pendusta? Fa innahu laisa hauna min Quraisyin ahadun ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana. Sekarang ini kita lagi berdua saja. Gak ada seorang pun dari orang-orang Quraisy selain kita berdua yang bisa mendengar pembicaraan kita. Jadi Akhnas bin Syuraik ini tanya agar kemudian Abu Jahal ini menjawab dengan jawaban yang jujur, karena gak ada lagi yang dengar. Apa jawaban Abu Jahal? Faqala Abu Jahal kemudian menjawab, waihak, celakalah kamu. Wallahi, demi Allah, inna Muhammadan lasadiq. Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Jadi Abu Jahal itu mengakui betul Nabi Muhammad itu jujur, seorang nabi. Wa ma kana Muhammadun qattun, dan Muhammad tidak pernah sama sekali berbohong. Walakin idza dhahabat Banu Qusay bil liwa wal hijabah wasiqayah wan nubuwah famada yakunu lisa'il Quraisy. Tapi kalau Bani Qusay bin Kilab, Qusay itu kan nenek moyangnya Rasulullah. Kalau anak keturunannya Qusay itu borong semua, yaitu al-liwa, al-hijabah, as-siqayah wan nubuwah. Liwa itu Pak, panji-panji perang. Lalu kemudian hijab itu tugas nutupi Ka'bah dengan hijab gitu. Wasiqayah itu tugas untuk memberi minum orang-orang yang naik haji. Nah ini semuanya dipegang oleh anak keturunannya Qusay, yaitu nenek moyangnya Rasulullah. Lalu kemudian an-nubuwah juga, kenabian juga diborong sama mereka. Fama ada yang tulisah ini Quraisy, maka apa yang tersisa bagi orang Quraisy yang lain? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kisah pembangkangannya Abu Jahal itu banyak tersebar. Jadi versinya banyak sekali.
ada yang menyebutkan faktor A, B, C dan sebagainya, tapi muaranya satu. Apa itu? Muaranya adalah kesombongan. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu kemudian menyebutkan sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran juga meremehkan manusia yang lain. Kesombongan ini rupanya yang kemudian menyebabkan banyak manusia menolak untuk mengikuti dakwah kenabian. Apa katanya Fir'aun Pak ketika menolak dakwahnya Nabi Musa? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti Fir'aun juga melakukan kesombongan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi peringatan betul kepada kita. Jangan sampai kemudian kesombongan itu menjadikan kita tertutup dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau kita mau berbuat kebaikan, sungkan, gengsi dan sebagainya, ada hal-hal yang menghalangi dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka perkara-perkara seperti ini segera kita singkirkan. Gitu. Kesombongan itu bahkan bisa merusak ibadah-ibadah kita. Kalau puncaknya kesombongan itu menghalangi seseorang dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tahapan tataran yang lebih rendah lagi, maka kesombongan itu bisa merusak ibadah-ibadah kita kalau kita ini dohirnya sebagai seorang yang beriman. Umpamanya, naudzubillah, ada salah satu, ini sebenarnya nasihat bagi saya sendiri Pak. Umpamanya saya duduk di sini, lalu kemudian nomor itu merasa lebih baik dari panjenengan dan sebagainya, maka ini menjadi faktor rusak ibadah. Rasulullah pada suatu ketika itu pernah memberitahukan kepada para sahabatnya, sesungguhnya saya tidak takut kalian ini akan menyembah kepada berhala, tapi saya takut kalian melakukan kesyirikan yang kecil, yaitu maksud Rasulullah adalah arya wasyahwatul khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Rasulullah kemudian ditanya dalam kesempatan yang lain, apa itu syahwat yang tersembunyi ya wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, ayyata'allamar rajulu al-ilma fayuhibba ayyujlasa fihi. Seseorang belajar ilmu, lalu kemudian dia merasa gembira, merasa suka kalau kemudian ada orang-orang yang duduk bersama dia, mendengarkan dia. Gitu Pak. Bagi para penceramah seperti saya, ini kalau kemudian yang dengarkan cuma satu, kemudian merasa patah semangat. Kalau yang dengarkan banyak, merasa lebih bersemangat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu, kalau yang datang cuma satu, akhirnya tidak semangat. Kalau yang kemudian datang bareng-bareng, rasanya lebih semangat. Ini yang dinamakan asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Maka kita harus hati-hati betul. Dari mana kemudian munculnya syahwat yang tersembunyi tadi itu? Pokoknya, poinnya, sumbernya itu dari satu, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Bukankah iblis itu juga kemudian dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ini merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dia mengatakan, iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Perkataan iblis, saya lebih baik daripada dia tadi itu adalah klaim subjektif, bukan objektif. Kalau subjektif kan berarti perasaan yang ada pada dirinya sendiri, bukan betul-betul memang apa adanya seperti itu. Karena itu biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang kemudian dengan kesombongannya itu menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya itu berawal dari
klaim-klaim subjektif, pengakuan-pengakuan yang asalnya itu subjektif dari dirinya sendiri. Merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, merasa dirinya lebih kaya daripada yang lain, merasa dirinya lebih memiliki kelebihan daripada yang lain. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah kemudian kita ini tidak boleh menampakkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Contohnya dari ilmu, contohnya dari kekayaan dan lain sebagainya. Maka perkara tersebut diperbolehkan asalkan diniatkan dengan niatan yang ikhlas karena Allah. Sekarang ini Pak, salah satu tanda untuk mengenali orang itu ahli pada bidangnya, maka dia ini mencantumkan gelarnya. Seorang dokter ahli kandungan, maka dia mencantumkan gelarnya, dokter fulan SPOG, kan gitu Pak. Seorang ahli perang, dia mencantumkan gelarnya, jenderal siapa, kan gitu. Kenapa demikian? Sekali lagi, untuk menunjukkan keahlian yang dia miliki. Maka bagi para ahli agama tidak salah kalau kemudian dia menunjukkan keahlian yang dimilikinya, asalkan niatnya betul-betul ikhlas sebagai irsyad dan linnasi, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Nek boten-boten, maka bisa-bisa umat ini salah untuk mengambil penjelasan. Sekarang ini mau dukun, mau seorang alim ulama, bisa saja menggunakan baju dan pakaian yang sama. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kalau kemudian para ahli-ahli agama ini tidak menampakkan keahliannya, bisa jadi umat ini kehilangan sumber untuk mendapatkan penjelasan tentang agama. Asalkan sekali lagi dia harus lurus dalam niatnya. Begitu juga para orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu boleh menampakkan kekayaannya asalkan niatnya betul-betul ikhlas. Contohnya, ada orang kaya mau berzakat, maka seyogyanya zakatnya ini ditampakkan kepada manusia. Kenapa? Untuk pertama menghindarkan fitnah. Sugih tapi gak tahu zakat. Kalau kita menunjukkan zakat, kita bisa jadi kayak gitu Pak. Bisa jadi fitnah bagi orang yang kaya tadi itu. Karena itu dia boleh menampakkan zakatnya. Yang kedua, sebagai syiar hasungan kepada kaum muslimin yang lain untuk kemudian bersama-sama menunaikan kewajiban zakat. Sekali lagi, asalkan niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa huwa al-aziz al-hakim, dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa Allah menyebutkan Al-Aziz? Karena ketika Allah kemudian mengutus para rasul, memberikan hidayah ataupun menyesatkan siapapun yang yakini di antara para hambanya, maka hal ini bukan karena Allah itu terpengaruh oleh makhluknya. Allah zat yang maha perkasa, maha suci Dia, maha suci Allah dari perkara-perkara yang kemudian menyebabkan Allah ini bertindak secara tidak independen. Al-Hakim, Allah zat yang maha bijaksana. Tidak usah khawatir bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, nek ngono aku iki melok pengajian, ikut pelajaran agama, saya khawatir nanti saya ini tetap tersesat. Tidak usah khawatir Pak. Karena siapapun orang-orang yang berusaha mencari ilmu agama, menuntut ilmu dengan cara yang benar, maka dia insya Allah tergolong orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kadang-kadang setan itu kasih godaan was-was, zikir kayak gini, belajar agama kayak gini, ya tetap saja kamu nanti tidak akan, kemungkinannya tidak akan bisa jadi tetap masuk neraka. Tidak kayak gitu Pak, tidak kayak gitu. Allah itu tidak mungkin menyalahi janjinya. Orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran, maka kemungkinan besar dia akan masuk surga.
Ada kasus-kasus tertentu yang tidak seperti itu, tapi itu dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Nuh mendidik istrinya dan anaknya, tapi istrinya dan anaknya tetap kemudian masuk neraka. Kita nggak bisa mengatakan Nabi saja mendidik anak istrinya gagal, kok apalagi kita. Nggak bisa kayak gitu. Itu hanya contoh, Pak. Yang lainnya itu mengikuti sunatullah, dididik dengan cara yang baik, maka insya Allah istri dan anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Bal'am saja, kan ada ulama namanya Bal'am bin Haurah. Bal'am saja beribadah kepada Allah 900 tahun, tiba-tiba kemudian akhir hayatnya su'ul khotimah, mendoakan Nabi Musa malah balik pada dirinya sendiri. Apakah kemudian itu boleh melemahkan kita untuk menuntut ilmu agama? Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena itu contoh-contoh kasuistis saja, untuk contoh kepada bagi kita agar kita hati-hati. Artinya kalau kita nempuh jalan yang benar, caranya benar, jalannya benar, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian Bapak-bapak Ibu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang menambahkan sesuatu atau yang ada yang mau menanyakan sesuatu, kami persilakan. Cekap sih. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.